Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya saudara-saudara semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema melewati berbagai situasi hidup. Bacaan terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, hidup digambarkan sebagai sebuah perjalanan oleh John Bunyan dalam bukunya The Pilgrim's Progress. Tokoh utama yang ditampilkan adalah si Kristen yang melakukan perjalanan spiritual dari kota kehancuran menuju kota kekal atau kota sorga. Berbagai pengalaman dan berbagai tempat dilalui, seperti rawa keputusasaan, gerbang sempit, bukit kesulitan, istana indah, lembah bayang-bayang maut, sampai akhirnya tiba di tempat tujuan. Kisah ini penuh dengan simbolisme yang mengajarkan pelajaran iman, ketekunan, dan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Mazmur 23 Daud menggambarkan hidup secara lain dengan bahasa puitis yang intinya menggambarkan hubungan orang beriman sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala yang baik. Kita akan menyoroti hal keterhubungan kepemilikan dan pengalaman perjalanan hidup. Bicara tentang gembala dalam konteks waktu itu, ada gembala upahan, yaitu orang-orang yang bekerja dan menerima bayaran untuk pekerjaannya sebagai gembala domba. Mazmur 23 kalau membicarakan Tuhan sebagai gembala, dia bukan gembala upahan, tetapi gembala sebagai pemilik domba-domba. Nanti di Yohanes 10 ayat 11 dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Ayat ini mau merujuk kepada pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Pengorbanan yang menebus domba-domba yang salah jalan untuk ditebus menjadi miliknya kembali. Maukah Anda domba yang masih di luar sana untuk ditebus dan dijadikan milik Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik? Mengerti akan hubungan Tuhan Sang Pemilik dan kita yang dimilikinya akan memberikan jaminan kepastian. Kepastian dalam hal ini adalah kepastian kebutuhan utama. Kebutuhan utama kita adalah kebutuhan makan, minum. Sebagai domba disediakan setiap hari. Kita juga aman sebagai domba karena berada dalam perlindungan dari Sang Gembala melewati berbagai situasi hidup. Menurut Abraham Maslow, ahli ilmu jiwa, sesuai dengan teori kebutuhan, menempatkan makan, minum, kebutuhan fisik sebagai kebutuhan utama. Ini dipenuhi oleh Sang Gembala. Kebutuhan berikutnya menurut Maslow adalah rasa aman. Rasa aman tercipta kalau kita punya pelindung. Itu juga dipenuhi oleh Tuhan Sang Gembala. Berdasarkan itu semua, bukankah sangat menarik untuk mempunyai keterhubungan dengan Tuhan Sang Gembala? Kiranya kita yang sudah jadi domba-domba Tuhan makin mantap dan tetap setia menjadi domba-dombanya. Bagi yang belum menjadi domba Tuhan Yesus, ajakannya mari bergabung menjadi domba dengan Tuhan sebagai gembala kita, gembala yang baik. Dalam hidup ini kita juga perlu punya identitas diri yang jelas. Di sini tidak cukup kita punya identitas dengan kartu penduduk atau identitas surat lahir. Itu semua hanya untuk keperluan administrasi dalam mengurus surat-surat di pemerintahan, di bank, atau untuk urusan sekolahan.
Identitas yang lebih penting adalah saya ini milik siapa. Dengan segala keprihatinan perlu disebutkan adanya orang-orang yang tidak mempunyai kejelasan identitas siapa ayah atau ibunya karena ia lahir di medan pertempuran. Ada juga orang lain yang merasa miskin karena tidak dimiliki oleh siapapun. Istri atau suami atau anak tidak punya. Ada juga orang tua yang sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi, ditinggal sebatang kara karena kaum keluarga semua sudah meninggal. Situasi ini menjadi gangguan mental tersendiri, seperti dilanda perasaan kesepian atau juga perasaan tidak berharga. Bagi anda ini dan bagi kita semua, jadilah domba-domba Tuhan dan menjadi orang yang dimiliki oleh gembala yang baik, dimiliki oleh Tuhan yang maha kuasa, dimiliki oleh Tuhan yang maha kaya, dimiliki oleh Tuhan Allah yang penuh belas pengasihan, dan senantiasa menaruh belas kasihannya kepada kita domba-dombanya. Meyakini bahwa kita dimiliki Tuhan akan memberi identitas diri yang jelas, diiringi dengan rasa aman, rasa berharga, memberi kebahagiaan tersendiri, dan jaminan hidup masa depan surgawi. Dalam ajaran gereja ada yang mengajarkan teologi kemakmuran. Dalam ajaran teologi kemakmuran diajarkan bahwa anak-anak Tuhan harus makmur sebagai tanda anak-anak Tuhan yang diberkati. Masih menurut ajaran ini, kemiskinan dipandang sebagai tidak diberkati dan terkena kutuk Allah. Ajaran ini kalau kita teliti tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Di sana sini Alkitab memperingatkan tentang bahaya kekayaan dan sangat menggoda. Menggoda dalam arti bahwa ketika kita kaya, kita menjadi lebih mempercayai kekayaan daripada mempercayai Tuhan. Kekayaan menjadi ilah yang baru. Tapi pada sisi lain, Alkitab juga memang mengajarkan kalau kita diberkati, kalau kita menjadi kaya, agar hendaknya kekayaan dipakai dengan benar, menjadikan kekayaan sebagai alat untuk memberkati orang lain dengan menolong mereka-mereka yang miskin, menolong mereka-mereka yang kekurangan. Juga membuat proyek-proyek sosial yang memberi manfaat bagi orang banyak. Manusia memang pada umumnya, termasuk orang Kristen, ingin kaya, ingin hidup mewah. Bagaimana dengan ajaran Mazmur 23? Ajaran Mazmur 23 tidak mengajarkan agar domba mengejar kekayaan. Hidup sebagai domba mengajarkan kesederhanaan keinginan. Hidup sederhana asal setiap hari ada rumput hijau dan air yang tenang. Itu sudah cukup dan hidup dapat dinikmati dengan rasa syukur atas pemeliharaan Sang Gembala. Di tengah suasana dunia yang berlomba-lomba mengejar kekayaan, biarlah kita hidup sebagai domba yang mempraktekkan kesederhanaan. Ingatlah senantiasa bahwa Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik ketika datang di dunia, ia lahir di kandang domba dan bukan di istana. Ini mau mengajarkan kesederhanaan dan mengajarkan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Perjalanan hidup sebagai domba menyajikan beragam pengalaman antara susah dan senang. Tetapi satu hal akan dialami oleh kita semua, yaitu melewati lorong gelap kematian. Bayangkan proses kematian sebagai melewati sebuah terowongan gelap. Terowongan ini bisa terlihat menakutkan dan penuh misteri. Saat kita memasuki terowongan ini, kita mungkin merasa ketidakpastian, kita merasa takut, bahkan kesepian. Kita mungkin takut kehilangan orang-orang yang kita cintai, takut akan rasa sakit, takut akan ketidakpastian apa yang ada di sisi lain.
Namun dalam terowongan gelap ini, kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian. Mazmur 23 ayat 4 mengingatkan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan berjalan bersama kita, bahkan dalam saat-saat tergelap dalam hidup kita, termasuk dalam proses kematian. Dia adalah Sang Gembala yang setia, yang akan menuntun kita melewati terowongan ini dengan kasih dan perlindungannya. Kita semua tidak ada yang terkecuali melewati perjalanan hidup dengan berbagai musim yang silih berganti. Ada musim panas, musim gugur, musim dingin atau salju, dan musim semi. Di Indonesia orang hanya mengalami musim kering panas dan musim hujan saja. Seperti musim yang berubah, demikian juga hidup kita berubah dari muda menjadi tua dan selanjutnya meninggal. Di tengah semua perubahan ini, satu yang tetap sama, yaitu penyertaan Tuhan Sang Gembala yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari kita mantapkan dan bersukacita melanjutkan perjalanan hidup bersama Tuhan Sang Gembala yang baik, yang senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Gembala yang baik, terima kasih telah membawa dan memasukkan kami menjadi domba-domba kepunyaan-Mu. Di dalam Engkau kami mengalami segala kebaikan, pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Allah Bapa yang baik, hamba dalam kesempatan ini mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Allah yang Maha Pengasih, dengar dan kabulkan doa kami yang kami minta dan pohonkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.